Hari ini saya ingin berbicara mengenai implementasi mengasihi Allah dan sesama manusia pada masa COVID-19. Mengetahui kebenaran Allah menjadi tak banyak gunanya tanpa menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Umat Kristen bukan hanya diminta menjadi pendengar yang baik untuk mengerti apa yang dikatakan Allah, tapi umat Kristen melalui mendengar firman Tuhan, umat Kristen diperintahkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Pada sisi yang lain, manusia tidak mampu melakukan kebenaran dengan kemampuan dirinya sendiri. Hanya karena anugerah dan kekuatan Allah, manusia dapat melakukan kebenaran Allah itu. Manusia perlu memahami pengetahuan yang benar dan secara bersamaan berjuang untuk menaati firman Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Implementasi mengasihi Allah dan sesama manusia menjadi sesuatu hal yang sangat penting di masa COVID-19 ini atau di masa pandemi virus corona. Sebelumnya saya akan berbicara lebih dulu mengenai mengasihi Allah atau mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Alkitab mengatakan dalam Matius 22 ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kemudian ayat 39 mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat-ayat ini dikatakan Yesus, dan Yesus mengatakan ini atau menjelaskan ini sebagai sesuatu yang sudah dituliskan dalam Alkitab, yaitu yang pertama adalah di dalam Ulangan 6 ayat 4-5 yang berkata demikian, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Pengakuan iman mulai dari mendengar, dan pengakuan iman yang terbesar mulai dari mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dan kekuatan. Artinya, mengasihi Allah melibatkan kehendak serta hati. Di mana ada kasih kepada Allah, di sana ada ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dengan kasih kepada sesama manusia. Yesus mengutip Imamat 19 ayat 18 dalam kitab Matius. "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Mengenai siapakah sesama manusia, pernah ditanyakan oleh ahli Taurat yang setuju bahwa mengasihi Allah dan sesama merupakan pengakuan iman terbesar. Lukas 10 ayat 27 menjelaskan demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ahli Taurat pada zaman Yesus mengerti bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan sebuah pengakuan iman ataupun sesuatu yang sangat penting, pengakuan iman yang sangat penting, menjadi inti sebuah kehidupan orang percaya. Tetapi sekali lagi, pada hakikatnya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, atau manusia di dalam Adam berdosa, dan kemudian di dalam Adam manusia menjadi budak dosa, maka manusia tidak mampu melakukan kehendak Allah tanpa kekuatan Allah. Manusia yang terpisah dari Allah tidak mungkin melakukan kebenaran Allah tanpa kekuatan Allah. Dan ahli Taurat itu untuk membenarkan dirinya, seharusnya dia mengakui ketidakmampuannya, tetapi membenarkan dirinya, dia berkata, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kemudian Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan cerita orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30-37. Cerita itu menjelaskan bahwa kasih kepada sesama manusia adalah kasih
kepada semua manusia ciptaan Tuhan. Jadi kasih kepada sesama manusia tidak dibatasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Mereka yang memusuhi kita pun adalah sesama manusia yang harus dikasihi. Jadi kasih kepada sesama manusia itu bersifat universal. Karena kasih Allah universal, maka kasih Allah yang diam di dalam diri manusia, yang kemudian dipancarkan kepada sesamanya, maka kasih itu pun merupakan sesuatu yang universal. Umat Kristen sejatinya mengasihi sesama manusia, dan usaha mengasihi sesama manusia itu tidak didorong oleh kebutuhan apapun, tapi oleh karena kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan umat Kristen. Karena Allah yang Maha Kasih itu menuntut kita untuk mengasihi sesama manusia, maka umat Kristen yang telah mengalami kasih Allah melakukannya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kasih kepada sesama manusia lahir dari dorongan kasih kepada Allah, tanpa bergantung kepada respon yang akan diterimanya. Selanjutnya, bagaimanakah implementasi mengasihi Allah dan sesama manusia pada masa COVID-19 ini? Mengasihi Allah lebih dulu diperintahkan Allah kepada manusia. Setelah itu, baru perintah mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dengan mengasihi sesama manusia. Tidak bisa kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesama manusia. Tidak bisa kita mengatakan kita mengasihi sesama manusia, tetapi tidak mengasihi Allah. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tetapi pada prakteknya, kita perlu lebih dulu mengasihi sesama manusia, barulah kita akan tahu bahwa melalui tindakan mengasihi sesama manusia itu, kita tahu itu karena adanya kasih kita kepada Allah. Kemampuan kita mengasihi sesama tidak datang dari diri kita sendiri, karena manusia tidak punya kemampuan untuk itu. Umat Kristen bisa mengasihi sesamanya karena Allah lebih dulu mengasihinya. Dan kasih Allah itulah yang memampukan kita mengasihi sesama manusia. Karena Allah mengasihi manusia, maka manusia bisa mengasihi Allah. Karena manusia mengasihi Allah dan kasih Allah diam di dalam diri kita, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Dan kita bisa mengasihi sesama kita itu karena kelimpahan kasih Allah yang terus mengalir dalam hidup kita. Jadi hanya karena anugerah dan kekuatan Allah, umat Kristen dapat mengasihi sesamanya. Pada masa COVID-19, pada masa di mana pembatasan sosial berskala besar, dan kemudian kita masuk masa transisi, era normal baru, banyak kesulitan-kesulitan yang ada yang masih harus kita hadapi. Dan kesulitan biasanya bisa membawa orang menjadi egois, menjadi cinta diri. Kita sudah mendengar, kita sudah melihat pada awal virus corona menyebar di negeri ini, ada banyak bahan-bahan makanan di pasar-pasar swalayan yang diborong oleh orang, dan banyak orang yang ketakutan menghadapi virus corona tersebut. Itu adalah bukti bahwa penderitaan bisa membuat orang menjadi egois, menjadi berpusat pada diri sendiri. Tapi sekali lagi, penderitaan yang dialami oleh seorang yang percaya, ketika dialaminya dengan dasarkan kasih dan anugerah Allah, maka justru penderitaan itu bisa menimbulkan atau melimpahkan kasih kepada Allah. Karena itu sekali lagi kita harus juga mengetahui bahwa di dalam tantangan yang begitu berat, kita masih bisa mengimplementasikan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Selanjutnya kita lihat di dalam Alkitab, sebagaimana dijelaskan ketika dalam cerita orang Samaria yang murah hati, kita melihat ada hal-hal yang kita pelajari bagaimana cara mengimplementasikan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita kerap bergairah untuk berdebat, melakukan diskusi-diskusi mengenai konsep-konsep kemiskinan. Demikian juga terkait makin meningkatnya jumlah orang miskin karena dampak COVID-19. Tetapi
seringkali kita gagal bertindak, menolong, dan memecahkan problem konkret. Contoh nyata adalah masih terhambatnya bantuan sosial, dan kita masih mendengar ada bantuan-bantuan sosial yang salah sasaran. Itu menunjukkan kepada kita perdebatan menjadi begitu penting seperti seorang ahli Taurat, tapi tindakan menjadi kurang penting. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak tepat dalam mengimplementasikan kasih kepada Allah. Jadi, untuk mengimplementasikan kasih kepada Allah dan sesama, kita tidak boleh terjebak tindakan ahli Taurat yang lebih gemar mendebatkan apa sesungguhnya arti mengasihi sesama manusia. Karena memang ahli Taurat itu harus mengakui dengan kekuatannya dia gagal mengasihi sesamanya. Karena itu lebih gemar berdebat. Tetapi kita harus bertindak, kita harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Disiplin menjaga diri untuk terhindar dari penyebaran virus corona dan menjaga diri agar tidak menjadi media penyebaran virus corona adalah bentuk implementasi mengasihi Allah dan sesama. Boleh saja kita memperdebatkan konsep-konsep jitu membebaskan negeri ini dari ancaman virus corona, tapi kita tidak boleh berhenti hanya berkutat dalam perdebatan tanpa tindakan nyata. Pikirkanlah dalam keluarga, komunitas, apa yang kita perlu kerjakan untuk menolong mereka yang terdampak virus corona. Saya percaya kalau kita terus berusaha mencari konsep-konsep jitu, maka implementasi kasih kepada Allah tidak hanya berkutat dalam perdebatan, tapi kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Hal yang lain adalah kasih harus menjadi landasan pekerjaan kita atau tugas kita. Imam dan orang Lewi pada cerita orang Samaria yang murah hati enggan untuk menolong korban perampokan dengan alasan banyak tugas yang perlu dikerjakan. Menolong orang lain kerap bisa menunda atau menghalangi tugas-tugas kita. Padahal semua yang kita kerjakan sejatinya untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Penundaan tugas untuk tujuan utama yang lebih mulia tidak ada salahnya. Pusat pekerjaan dan tugas kita adalah mengasihi Allah dan sesama. Karena itu pekerjaan kita haruslah didorong semangat mengasihi Allah dan sesama manusia. Karena itu di era COVID-19 ini, sekali lagi kita harus menyadari bahwa memang banyak pembatasan. Tetapi bagaimana kita bisa keluar dari keterbatasan kita? Kita hanya bisa keluar dari keterbatasan kita di dalam pertolongan Allah yang tak terbatas itu. Kita juga terhindar dari keegoisan atau cinta diri dalam masa penderitaan kalau kita mengerti kasih dan anugerah Allah yang ada dalam diri kita. Karena itu sekali lagi kita harus menyadari bahwa pada masa COVID-19, pada kondisi yang bagaimanapun juga, kuasa Allah, kasih Allah mampu dan akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit tersebut. Karena itu tidak ada alasan bahwa kondisi yang sulit menghalangi kita untuk mengimplementasikan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tetapi sesungguhnya kondisi itulah harusnya menjadi kesempatan untuk kita mewujudkan kasih kepada sesama dengan dasar bahwa kasih Allah yang telah menolong kita, dan kemudian untuk menjadi kesaksian bersama-sama melewati wabah corona untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.